warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Walhamdulillah ala ni'matillah, khususan ni'matil islami wal iman wa jami ni'mah minallahi jalla wa ala. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senarang puji syukur ka Allah anu maha suci, nu marantos masihan urang rupa-rupa kenikmatan, terutama nikmat nu ageng pisan kecida pisan agengna nyaeta nikmat iman senarang Islam. Sholawat senarang salam mugia terlimpah curahkeun ke junjungan urang Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut para kaluargina oge para sahabat-sahabatna, rauh para tabiin atbat tabi'in. Mana catatan ketinggalan? Catatan ketinggalan. Kusim guring diberi hormat al-mukarram wal muhtaram Bapak Lurah hormat Pak Lurah Haji Janin, biar sehat panjang umur. Mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Saibi, mukarram wal muhtaram guru urang sadayana Kiai Haji Bahruddin Al-Mudhari, mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Deden, al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Sanen, mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Kamaluddin, mukarram Bapak Ustadz Saiman, mukarram Bapak Ustadz Komin, al-mukarram Pak Haji Lomin, al-mukarram Bapak Ustadz Murja, al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Rudi, al-mukarram wal muhtaram Uminda Hajah Murniati, al-mukarram wal muhtaram Ustazah Nur Azizah, mukarram wal muhtaram Bapak RT Robi, al-mukarram al-Ustadz Abdul Mihad, al-mukarram Ustadz Saiful Bahri, mukarram wal muhtaram Ustadz Arif Sanusi, mukarram wal muhtaram Ustadz Daud, mukarram al-Ustadz Abdul Hakim, mukarram Ustadz Wahyu Munir, para guru-guru mugia diparinan sehat panjang umur. Guru-guru kita semuanya biar mustajab doanya, apa yang jadi hajatnya dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus lil khusus sahibul bait sahibul hajat al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Danto Suyanto, selaku ketua DKM Masjid Aminul Hakim, kita doain biar sehat panjang umur. Yang begini yang langka mas sebenarnya Bapak Dewan, apa hajatnya biar dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lil khusus, alhamdulillah malam hari ini urang sadayana kehadiran Sultan Dubai dari zaman Mesir purba, Bang Haji Mandra Gaet, biar sehat panjang umur. Yang mana mukanya ini orangnya manusia yang gak disangka-sangka hidup di alam dunia. Allah salah ngejak atau nyeprot bini bocah. Kita doain biar sehat panjang umur. Ki Embeng beserta uminya dan anaknya selaku MC juga sama biar sehat panjang umur. Wabil khusus media Salik Channel yang dihormatin, semoga medianya tambah-tambah manfaat. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara maulid, maka berbicara tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngebahas Kanjeng Nabi,
maka kita harus kenal dulu siapa Kanjeng Nabi, yang mana orangnya, yang bagaimana rupa bentuknya, yang bagaimana jogrogannya. Muncul orang Betawi mah. Saya ceramah pakai bahasa Betawi aja ya. Takut-takut pakai bahasa Sunda, namanya lulusan Banten mah rada-rada kasar. Takutnya pada kurang-kurang berkenan diterima di hati. Jadi kalau ngebahas maulid sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh qori kita, sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Muncak orang Betawi mah eta ada nabi, itu ada nabi ikutin, itu ada nabi contohin, itu ada nabi ditiru. Cuma pertanyaan besar, bagaimana jikalau kita mau mengikuti seseorang yang orangnya udah nggak ada? Kalau ngikutin orang yang masih ada gampang. Ibu-ibu punya anak laki-laki, mau ditiru ikut kayak saya gampang, tinggal pakein kudungan, dipakein di pala jadi kayak saya. Kalau mau pakai jubah double kayak Bang Haji Mandra, tinggal beli jubah jadi kayak dia. Kacamata modal 20.000 pinggir jalan, peci boleh nemu di kuburan. Kalau niru orang yang masih ada gampang nirunya. Cuma kalau orang yang sudah tiada, orang yang udah meninggal, bahkan kepeninggalannya Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu. Lama apa baru itu? Lama ya? Lama, 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi meninggalkan kita. Kita yang tak pernah memandang dengan kasat mata rupa bentuk Kanjeng Nabi, yang tak pernah melihat wajahnya Kanjeng Nabi, bahkan diri kita belum pernah berjumpa walaupun 1 detik di dalam mimpi kita. Betul? Lalu bagaimana cara mensifati seseorang yang telah tiada? Maka ikutin sejarahnya. Al-Mukarram wal Muhtaram al-Maghfurlah. Saya punya dulur, masih keluarga, Mama Ajengan Raden Haji Ma'mun Nawawi Cibogo. Kita kalau melihat Mama Ma'mun Nawawi, kita datang ke pondok pesantren Baqiyatus Shalihat. Kita tanya kepada anak cucu mantu keturunannya, bagaimana dulu zaman kehidupan Ki Ma'mun Nawawi. Maka akan disampaikan kepada anak cucunya tentang sejarah kehidupannya Mama Ajengan Ma'mun Nawawi. Kalau main ke kota Bekasi, berjumpa dengan pondok pesantren At-Taqwa Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, bertanya kepada anak cucu turunannya bagaimana sejarah kehidupannya Ki Nur Ali, maka dia akan disampaikan pula tentang sejarah kehidupan Ki Nur Ali. Namun ketika kita ngebahas Kanjeng Nabi teh keluarganya udah nggak ada, sahabat-sahabatnya nggak ada, tabi'innya nggak ada, bahkan sekarang tinggal ulama res-resan. Ulama teh ulama sesa, ulama sisaan, ulama res-resan yang mengajarkan tentang Kanjeng Nabi secara detail, padahal dia dewek belum pernah ketemu sama Kanjeng Nabi. Dia membahas mengikuti referensi kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ membahas tentang fisik Kanjeng Rasul, menceritakan tentang adab-adab kebiasaan Kanjeng Rasul, padahal yang ngajarin juga belum ketemu sama Kanjeng Rasul. Maka sejarah Nabi tadi telah dibacakan oleh tim hadroh. Banyak riwayat sejarah Kanjeng Nabi. Di antaranya yang pertama namanya kitab Maulid Saraful Anam, yang sering dibaca sama pengajian ibu-ibu, karangan Syekh Ahmad Al-Andalusi. Ada lagi kitab sejarah Maulid Al-Barjanji yang dibaca sama engkong-engkong uak-uak kita zaman dulu. Maulid tua karangan Syekh Ja'far bin Hasan Barjanji. Ada maulid yang dibaca sama anak-anak hadroh, maulidnya ringkes,
pasalnya dikit, namanya Maulid Ad-Dibai, karangan Imamul Jalil Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Ad-Diba. Ada maulid yang tadi kita kumandangkan bersama-sama, namanya Maulid Simtud Duror, yang baru kemarin hari haul Maulana Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Ada Maulid Ad-Diya Ulami yang pengarangnya baru kemarin main ke Indonesia, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Semua sejarah-sejarah maulid menceritakan Kanjeng Nabi dari lahir sampai wafat. Membaca kisah maulid, maka kita akan dihadapkan dengan baca sholawat. Sholawat yang gak pernah ketinggalan di tiap-tiap kitab buku maulid. Diawali dengan pembacaan sholawat atau qasidah. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Aqaqal Adhiya. Ngerti teu artina? Paham teu artina? Mualnya, tapi pala teh lelenggutan bae, manggut-manggut gitu tah. Badan mah goyang-goyang gitu tah. Apalagi ketika baca Mahalul Qiyam. Yang baca enak, suaranya enak, tim hadrohnya enak, nggak kerasa awak orang teh tiba-tiba goyang ketika baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Syahdu kita ngedengar, enak ngedengar, ngeresep karena jero hati, kerasa ke dalam hati. Bahkan gak sedikit orang ketika baca Ma'alul Qiyam meneteskan air mata. Padahal kalau ditanya ngerti kagak lu lah orang. Paham orang lu orang. Apa artinya? Lu tunangan. Pokoknya gue mau goyang be goyang. Yang penting gue mau baca be baca. Mau ngerti ge, mau ora ge, yang penting baca. Itulah orang Indonesia. Betul? Iya. Semua ge qasidah mah enak. Semua sholawat enak, apalagi bebarengan sambil diiringin tim hadroh. Tim hadroh naboknya enak, yang baca qasidahnya enak, kita jadi jamaah ngedenger enak. Kadang-kadang mata meremelek baca sholawat, saking enaknya denger sholawat. Kayak tadi tuh dibaca Busyra lana nilnal muna zanal ana wa falhana. Ngerti tuh? Tuh mual ngerti, iya mual. Apalagi orang sempuh dah jauh sama bahasa Arab, jauh. Aing mah yakin, aing mah hakul yakin, aing mah orang sembuh mual ngertiin iya bahasa Arab. Betul? Maka ketika baca sejarah, ada salah satu riwayat di dalam kitab Maulid Ad-Dibai pasal yang kedua. Sekarang yang ceramah jangan cuma nyampein ilmu, tapi saya pengen ngajak jamaah juga pada ngaji. Mau? Karena identiknya santri-santri lulusan pondok pesantren salaf itu akan selalu mengajak kita tentang kebaikan kepada Allah, khusus yang dibicarakan tentang thariqah untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bukan cuman yang ceramah yang ngaji teh, tapi yang ngedenger juga kudu ngaji. Lu ngaji lu, dengerin lu. Awas lu salah gua gedik bala lu ya. Duh, enakan begini kali dia. Kayak Buya kalau ceramah kan begini, gua ngikut be, gimana ya? Lu sewot jangan manggil gua lagi, ribet banget. Dengerin dulu nih, dengerin ya. Cek masih hidup masih. Bapak-bapak di dalam kedengeran gitu. Kedengeran ya? Dengerin nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يهدمه ويدخله الصندوق فلما مات بي فتحته فإذا فيه النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وحجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكش شر ويتزل على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل صرف يسوفون بالصلاة كصفوفهم في القتال. Artiin gerak. Orang tahu. Ya, PA. Sebelum ngebahas, ada 3 keutamaan Kanjeng Nabi. Tadi pasalnya udah dibaca, ngartiinnya belakangan. Kita balik ke pengajian pertama tentang awal tadi. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya teh memiliki maksud, memiliki makna, memiliki arti bahwa mantena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghias para nabi. Kenapa Kanjeng Nabi dikatakan sebagai penghias para nabi? 3 kemu'jizatan Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi memiliki banyak mukjizat yang gak mungkin kita bahas malam hari ini, karena sampai yaumil kiamah tidak akan habis yang namanya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibahas 3 aja. 3. Ingetin nih 3. Ntar pulang bawa ilmunya. Apa ilmunya? 3. Berapa katanya? Iya. Rokoknya dah, terserah. Ya. Nuka hiji yang pertama, kemuliaan, kehebatan, kemukjizatan Kanjeng Nabi teh. Walaupun Kanjeng Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah, namun Kanjeng Nabi juga bagian dari manusia seperti kita. Dengan kaul ulama yang mengatakan Muhammadun basyarul la kal basyar. Dialah Kanjeng Nabi, seorang manusia di antara kalian, sama dengan kalian. Karena Kanjeng Nabi kalau aus dia, kalau lapar dia, kalau ngantuk dia, kalau capek dia jadi kerokin, dipijitin sama bininya. Kanjeng Nabi sama kita, gak ada perbedaan di antara Kanjeng Nabi sama kita. Kenyang ya dia buang hajat, dia beser ya dia ngencing, sama kayak kita. Gak ada perbedaannya Kanjeng Nabi. Cuma 2 hal yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi. Ya, kula ya, dari rumah habis maghrib berdandan rapi-rapi. Saya nggak mau kalah sama ibu-ibu, karena kebanyakan ibu-ibu kalau hadir maulid pada dandan, pada pakai bedak. Iya, pada pakai bedak, pada pakai lipen, pada pakai alis, pada pakai make up. Atuh sarua aing ge make sama, mata alis aing teh tah lurus tah, muka teh putih, lamun dibuka ya tiung, hidung iya lehernya sama aing ge make skincare make sama kayak mama. Kita dandan rapi-rapi bareng-bareng hadir majlis maulid. Dari rumah pakai minyak wangi masing-masing. Ada yang pakai minyak wangi 2 juta, ada yang pakai minyak wangi per mili 70.000, ada yang pakai minyak wangi refill Od Bugia 1 mili teh goceng. Lamun Haji Mandra pakai minyak wangi di botol kopi, anu gocengan teh apa? Sekali poles, sekali isep, sekali hilang. Ya, mentak bau cumur ya. Haji Mandra teh. Kita pada pakai minyak wangi masing-masing. Dari rumah dandan kemari pakai minyak wangi, biar keiruk sama jamaah-jamaah.
apalagi kiai-kiai penceramah pakai minyak wangi teh bukan minyak wangi semili 2 mili yang dipakai, yang disemprot dari atas pala sampai ujung kaki biar itu kiai lewat nyerbeng kayak kuburan baru tah. Kiai lewat orangnya udah di mana, minyak wanginya masih kecium. Benar? 1 jam 2 jam hadir maulid, bahkan dia naik ceramah 4 jam, insya Allah jam 1 baru anggar beres ya, baru kelar ya jam 1 insya Allah. Kuat nggak? Aduh sarua aing teh kuat. Piraku aing dia suruh ceramah 4 jam. Datang ceramah sejam 2 jam, keluar kesang, keluar keringat, hilang itu semua. Minyak wangi yang tadi diagul-agulin, minyak wangi yang tadi disombong-sombongin, ya minyak wangi 2 juta ya. Nih minyak wangi per mili 70.000. Mau Haji Mandra mah nggak bisa dia mah nyombong. Minyak wangi gocengan, apa yang mau disombongin? Pakai minyak wangi. Bahkan ketika mahalul qiyam dilepet-lepet pakai minyak wangi tadi kita tuh. Semuanya wangi. Sejam, 2 jam ceramah hilang minyak wanginya. Keluar keringat. Nah, sentimen ya. Keluar keringat. Sekujur badan dipenuhin sama keringat. Keringat yang tadi keluar setetes 2 tetes, bahkan klebes di baju kita masing-masing, lama-lama jadi bau tengik. Bener ke kiai pakai minyak wangi 2 juta, anggesan ceramah mah coba-coba siap cium kelek aing, hanyir baunya, bau. Tapi lain jeung keringet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringet Kanjeng Nabi ketika dari mana-mana beliau hijrah, dari mana-mana beliau jihad, dari mana-mana beliau menyampaikan syiar Allah dan ajaran Kanjeng Nabi, pulang dari tiap-tiap perjalanan ke rumah disambut sama istrinya Sayyidatuna Aisyah, istri tercinta Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ngetok pintu, ucap salam, dijawab salam sama Kanjeng Nabi. Bahkan istrinya pun menjawab dari dalam rumah. Dibuka pintu, dia salaman, di tangan kanan megang elak, tangan kiri megang bokor. Ngerti tuh bokor? Wadah. Sebelah kanan megang elak, sebelah kiri megang wadah. Ngelihat suaminya banyak keringetnya, apa yang dilakukan sama Sayyidatuna Aisyah? Dipopol keringet Kanjeng Nabi, dipopol make lap. Kelar dipopol sekujur tubuh lapnya Kanjeng Nabi, diperes di wadah di bokor yang tadi. Kelar diperes, diambil keringet Nabi, dilepet-lepetin ke badannya Sayyidatuna Aisyah. Keringet Kanjeng. Kenapa? Karena keringat Kanjeng Nabi teh laisa bimisik. Keringat Kanjeng Nabi kayak kasturi, kayak minyak wangi misik. Tah lamun Haji Mandra beuh, jika kebo gudel ya sigana, bau asli bau. Kita masing-masing coba cium keringat kita masing-masing, nggak bakal kita kuat dengan keringat kita masing-masing. Maka yang pertama, membuat perbedaan antara kita dengan Kanjeng Nabi, dengan Hadratul Rasul, dari keringatnya. Yang kedua, sekarang lagi musim pancaroba, entar mendung, entar penter, entar panas, entar hujan, nggak jelas. Penyakitnya cuma 3. Pertama cika, ngerti tak cika? Masuk angin. Yang kedua batuk. Yang ketiga ngingsrot. Ngerti ngingsrot? Ngingsrot ngerti nggak ngingsrot? Pilek. Pilek yang asal apa-apa begitu baik namanya pilek. Kalau lagi pilek bawaannya paling enak kan buang ludah, buang reak paling enak. Karena kalau lagi pilek teh reak ngumpul di tenggorokan. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang hadir, lagi jalan tiba-tiba ada orang di depan kita percis
Ini orang tiba-tiba langsung marah nggak? Marah nggak? Lo siap? Tengah dulu aing siap? Aing manusia ya? Piraku aing diludahan. Betul? Marah, mencak-mencak yang ada kita. Nggak mungkin ada orang beludah depan kita. Terus tiba-tiba kita lagi pilek, mual. Pasti marah. Jangankan ludah orang, coba ludah kita masing-masing keluarin reak, cuy, ke tangan masing-masing. Terus diisep lagi, minum lagi. Jijik tuh, jijik, jember, sama reak sorangan, sama reak ludah sendiri, padahal eta teh. Tapi lamun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pergi kemana-mana, di belakang Kanjeng Nabi banyak yang ngintil. Kalau Kanjeng Nabi ngeluarin ludah, berebut ngambil ludah Kanjeng Nabi. Ada yang diusap ke muka, ada yang diusap ke badan. Karena ludah Kanjeng Nabi teh sumber obat di atas segala-gala obat. Apa buktinya? Satu ketika ada sahabat Nabi, rumahnya tinggal di pojokan masjid. Ini orang udah 4 hari kagak kiat-kiatan ke masjid. Kanjeng Nabi teh negesin sama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, lu kagak ngiat tuh Haji Danto yang di pojok masjid. Bocah kagak kemana itu bocah ya? Orang nongol-nongol ke masjid. Padahal ketua DKM. Sholatnya jarang-jarang, kemana tuh bocah? Jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, itu sahabat lagi meriangin, lagi meriang, awaknya ngegeged dia Rasul. Sayyidina Abu Bakar ngomongnya awak ngegeged, Abu Bakar ngomongnya awak ngegeged, orang Arab ngomong awak ngegeged. Telat batu tawanya. Awaknya lagi ngegeged, lagi meriangin ya Rasulullah. Itu sahabat saya lihat kemarin lagi kuruban bae pakai hambal, nggak kuat bangun. Kanjeng Nabi marah, ngapa lu kagak bilang sama gua? Udah 4 hari lu baru ngomong sama gua. Ayo kita paranin, nyok kita longokin. Dilongokin sama Kanjeng Nabi. Adatnya Kanjeng Nabi, walaupun beliau ngelongok orang sakit kagak bebawaan, orang yang dilongok girang. Karena yang ngelongok Nabi. Kita jangan ngikut-ngikut, mentang-mentang jadi umat Nabi ngelongok orang sakit, tetangga sakit, orang bebawaan orang sakit ditentengin, dibawa pulang sampai gledek manusia. Nih Haji Mandra nih, waktu jemaah ada yang sakit ngelongok dia, bener emang nenteng, orang bawa apa-apa. Lu Ji, orang bebawaan apa-apa, sunnah Nabi guru, luar biasa sunnah Nabi. Pulang dia buat tentengan. Lu nenteng dari mana, Dra? Tadi jeruk orang sakit gue bawa. Lah, lu jangan begitu. Lu ngelongok orang sakit, orang malu bawa jeruk. Pulang lu malah bawa jeruk orang sakit. Alasannya apa coba gue pengen tahu? Orang sakit mah kegedean makan, guru. Iya sih emang. Mandra, jangan ditiru ini mah. Ini mah jenderal iblis. Bahaya manusia kayak begini. Bocah yang selalu ngentip kemana acara, bukan pengen nyohor, dia mau udah bawa kresek dewek dari rumah. Untung pisang tibang 3 biji. Coba kalau 2 sisir digondol bawa pulangnya. Nih manusia. Kanjeng Nabi ngelongok sahabat nggak bebawaan apa-apa, orang girang. Nabi yang ngelongok. Ditanya sama Nabi, kenapa lu kagak ke masjid-masjid? Ya Rasul, saya lagi meriang. Ini awak mau geget baik. Asal kita berdiri dengkul ngedreg-deg. Ngerti dengkul ngedreg-deg? Ngerti ora dengkul ngedreg-deg? Nggeter. Dengkul nggeter. Nggak kuat ya Rasul saya kalau ke masjid. Atuh ngapa nggak ngomong-ngomong? Udah 4 hari nggak ke masjid-masjid. Udah ngapa ya Rasul, jangan pakai 4 hari yang lalu dibahas. Sekarang deh, karang atuh sembuhin saya. Situ makan sumber-sumber obat, ayo sembuhin saya. Kata Nabi, merem Ji, merem tuh sahabat. Apa yang dilakuin Nabi?
diludahin mukanya sama Kanjeng Nabi, diusap muka sahabat dengan ludah Kanjeng Nabi. Meriang 4 hari waras ludahnya. Nah, jangan coba-coba Ci, jangan coba-coba, ntar jemaah sakit ludahin aja lagi, jangan. Satu, perbedaan kita lewat kering. Kedua, yang ngebedain tentang lu. Yang ketiga, membahas tentang kitab Ad-Diba yang tadi. Kanjeng Nabi adalah semanusia yang paling mulia di atas manusia yang lain, karena beliau memiliki keutamaan yang dimana Kanjeng Nabinya belum lahir namanya udah kesebut. Sekarang orang sempu ini ya, kampung Sempu, keramat Sempu, ada nggak yang belum lahir namanya udah kesebut? Ada orang ya, mual nemu manusia di dunia satu-satu panghebat-hebatnya cuma Kanjeng Nabi. Orangnya belum lahir, orangnya belum hidup ke alam dunia, tapi namanya udah kesebut. Ah, Kiai Magoroh meren, Kiai membohong meren, nggak ada dalilnya itu. Nih dalilnya tadi. Al hadisus sani an Atha bin Yasar Ka'abil akhbar qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. An Atha bin Yasar utawi ayah sahabat ngarana Atha bin Yasar, boga rama teh ngarana Yasar. Ingetkeun ceu, Atha jeung Yasar. Pak, ingetin Pak, Atha jeung Yasar. Bocah lu di atas ingetin ya, Atha dan Yasar. Atha anaknya, Yasar babanya. Ingetin ya. Udah inget belum? Bang Atha Yasar doang, la ilaha illallah. Atha sama Yasar. Qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Berkata, saya belajar. Siapa yang belajar? Oh kan, ayo aja. Gua kata suruh ngaji, dengerin noh pemangkanya. Atha Yasar. Saya belajar jeung rama urang sama bapaknya. Berarti yang belajar siapa? Yang ngajarin abi Taurata illa sifron wahidan. Belajar kitab Taurat. Belajar kitab Taurat, kitab kasabaraha. Kedua, jadi meneng bae. Ngaji teh sih pada ngaji teh. Ngaji enggak sih? Ngaji ya. Allah nurunin 4 kitab. Yang pertama kitab Injil. Saha eta? Injil bae. Yang pertama kitab, buset udah salah kenceng. Jabur. Kitab pertama apa? Taurat. Bener, pinter bocah ini. Tumben lo. Itu kitab Tauratnya diturunin Nabi siapa? PA. Yang pertama kitab diturunin Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunin sama Nabi. Yang ketiga kitab Injil diturunin Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran diturunin sama Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad. Belajar nih orang sama bapaknya kitab Taurat illa sifron wahidan, kecuali 1 lembar. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan Imam Ghazali, dalam Musnad Turabnya beliau mengatakan kitab Taurat teh ayat 10 lembar. Ada 10. Si Atha bilang kecuali 1, berarti dia belajar udah berapa lembar? Ya. Udah lagi nyambung, berngantuk udah rupanya ini. Ingetin, illa sifron wahidan, kecuali selembar. Kitab Taurat ayat 10 lembar, yang gak dipelajarin selembar. Berarti yang udah dipelajarin ada 9.
illa sifron wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu fis sunduq. Yang selembar dimasukin sama babanya. Siapa babanya? Tuh. Siapa babanya? Yasar, ke dalam kotak. Dikunci ya kotak rapet-rapet. Ngomong bapaknya sama anaknya. Siapa yang dibilangin? Yang dibilangin atau toh jangan lagi lu deketin nih kotak. Jangan lagi lu bedel nih kotak. Ngerti bedel? Bocah tawa kenceng amat di bocah. Jangan lagi lu bedel. Jangan lagi lu bentek ini kotak. Jangan lu buka. Orang dulu sama orang karang lain. Orang dulu nurut apa kata orang tua. Dulu zaman saya di tahun 2000. Saya teh lahir tahun 2000. Masih 25 tahun. Masih ngorak keneh ya. Muncak orang Banten mah bebenyit keneh. Nyaho teh bebenyit. Nyaho teh bebenyit. Anak tuyul. Anak tuyul. Masih 25 tahun saya umur. Masih muda. Di zaman tahun 2000 yang paling disenengin sama anak tahun-tahun 2000 nonton TV. Kalau mau nonton TV itu TV yang punya cuma RW. Benar? Nggak ada rumah-rumah kayak sekarang tiap rumah punya TV. Enggak. Zaman dulu mah TV warnanya kayak hitam putih. Yang punya cuman RW, nggak ada lagi. Kalau mau nonton TV kudu datang ke balai RW. TV nggak dicolok ke jack, nggak, dicoloknya ke aki. Benar? Asal akinya soek, akinya habis tuh TV menciut. Benar? Benar? Tuh TV itu. Kalau kagak TV, layar tancap. Layar tancap kalau yang udah main Susana, Adven Bangun, Berry Prima, kemana baik pasti diundang. Benar? Paling resep-resepnya tuh kalau bertiga udah main. Betul? Nah, ceritanya begini. Ada seorang anak, dia tahu nanti malam teh bakal ada layar tancap. Dari abis asar nih anak ngegosokin baju, ngerapihin baju yang bakal ntar malam dia nonton layar tancap. Selesai maghrib dia ngomong, gue mau berangkat. Gembolan udah dibawa, tanak nasi udah dibawa, rantang dibawa, bakal ngelancong. Orang dulu ngelancong naik ontel, dan ngelancongnya nggak kayak wajah karang udah dua. Kalau zaman dulu ngelancongnya se-RT, maran-maranin orang. Yuk ngelancong sambil nonton layar tancap, ngelancong sambil nonton layar tancap. Zaman dulu, baju rapi, makanan rapi, dandanan rapi. Masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sembahyang. Kelar sembahyang, dia salin baju, pakai baju yang bakal ngelancong, pengen nonton layar tancap. Keluar kamar, di pelataran depan ada babanya lagi ngerokok sambil ngopi. Ditanya nih bocah, mau kemana lu Tong? Ya nonton layar tancap Mbak, di kampung Sempuh. Rokok dimatiin, kopi digeser, meja digebrang. Jangan coba-coba lu keluar rumah. Selangkah kaki lu keluar pelataran, gua potek batang leher lu. Kira-kira itu bocah ngibrit apa kagak? Ngibrit. Lari masuk ke kamar, pasti ketakutan diomelin sama babanya. Betul? Betul? Ada lagi cerita. Hari Minggu libur sekolah, bocah yang biasanya sekolah jam 5:30 udah diudag-udag emaknya, udah diurag-urag suruh bangun karena jam 6 karang mah udah lewat 10 masuk sekolah. Karena hari Minggu nih bocah tibrak tidurnya, bangun jam 10 pagi. Setelah bangun nyarap ora, mandi ora, yang dipegang HP. Pindah nih bocah dari kamar ke ruang tengah.
Dari jam 10 megang HP sampai johor megang HP sambil duduk. Emaknya lewat bebenah, kelar bebenah abis asar, nih bocah masih kene di bangku megangin HP. Cuman yang tadinya duduk sekarang blonjor tuh bocah. Kelar bebenah emaknya abis asar, babanya balik mentakan mau maghrib, ini bocah masih kene di bangku megang HP. Yang dari duduk rapi sampai blonjor sampai sambil tengkurep mainin HP. Kira-kira kita yang jadi orang tua anak main HP seharian penuh marah apa orang? Marah apa orang? Bocah libur-libur bukan ngerjain PR, bukannya belajar bakal besok hari Senin, besok lu mau ujian, bukannya buku lu pegangin, HP deh lu pegangin, gua banting nih HP-nya. Apa kata lu bocah? Nih banting, bocah karang, banting. Emang emak yang boleh beliin? Banting. Betul? Babanya sewot niat emaknya digetak sama anaknya. Gua bilang lagi nih baba, emang bocah sialan lo, gua matiin lu ya. Apa yang dilakuin sama anaknya? Lak-lakan babanya ditempok. Ngapa lu, Mbak? Ngapa lu, Mbak? Ngapa? Jangan ikut-ikut baik. Bocah karang. Kalau udah main FF, sahabat di sini bocah yang main FF. Main ML, main Roblox, sekarang yang lagi rame Roblox. Bocah, lu main Roblox orang? Main Roblox bocah. Roblox baik. Paketan mah babanya bures bakal main HP. Benar. Paketan bures dia main ke pos ronda, nyolong wifi. Bocah karang ngerti nyolong wifi. Sekalinya nggak dapet nyolong wifi, minta di hotspot ngapa gua sama kayak Mandra. Kemana bayi datang HP memegang Sultan Dubai, nggak mau kalah sama orang-orang. Cuman HP siapa bayi yang di samping dia, hotspot ngapa hotspot. Mandra. Bocah karang kagak kenal dibilangin. Bocah dulu menurut apa kata babanya. Maka si Atok yang dibilangin sama babanya, jangan deketin tuh kotak, jangan lu buka tuh kotak, diikuti. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Falamma mata abi fatahtuhu, setelah bapaknya mati. Siapa yang mati? Kan udah keder lagi baik, udah keder. Asal 10 menit bahasnya lurus baik, juntrul udah lupa. Siapa yang mati? Yasar. Dibuek tuh kotak. Ngerti nggak dibuek? Ngerti dibuek. Dibuka tuh kotak, dibedel tuh kotak. Ternyata yang selembar dalam kitab Taurat teh ngejelaskan ayam manusia nu bakal hadir di akhir zaman. Ngaranna teu disebut, namanya nggak disebut, tapi eta nabi teh lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, bahkan kekuasaannya sampai negeri Syam yang sekarang kita kenal. Saudara kita yang pak bleger bae kena bom di mana eta? Pales. Hebat tuh Kanjeng Nabi, hebat tuh Kanjeng Nabi. Eta kitab naon tadi ngaranna? Kitab Taurat. Kitab Taurat aya di zaman Nabi saha? Nabi Musa. Kanjeng Nabi Muhammad geus lahir can? Udah ada belum? Hebatnya Kanjeng Nabi. Orangnya belum ada, tapi lahirnya udah disebut, hijrahnya udah disebut. Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya acara seperti ini dalam peringatan Maulid semuanya harus sinkron antara jamaah dengan jamaah, panitia jeung panitia. Atuh karunya ketua DKM ngepel masjid sorangan. Eta jamaah ka mana eta jamaah? Duh, kacau eta. Ketua DKM ngepel masjid sorangan. Ditempatin maulid sampingnya kurung batang, subhanallah.
La ilaha illallah. Itu dra tuh kasur bakal lu dra tuh. Bakal mandiin pocongan dra. Busut loh. Ini mah pulang jai kesambet rupanya. Bener. Ini hebat. Jangan tawa baik. Ya, gue keplak juga nih. Nih kita teh maulid. Ngapain sih kita hadir maulid? Coba. Padahal maulid kita udah bertahun-tahun kita adain. Bukan hanya di Masjid Aminul Hakim, bahkan majlis-majlis nusejen, masjid-masjid nusejen, di mana-mana tempat pasti mengadakan maulid. Unggal tahun ngadakan maulid. Emang gak bosan gitu ngadain maulid? Padahal dana maulid gak kurang 5-10 juta buat ngadain maulid. Apa yang dicari di dalam maulid? Lamun cek guru urang Al-Maghfurlah Abuya Ki Raden Haji Uci Turtusi. Abuya Uci selalu memberitahu kepada santri-santrinya, ketika maulid yang dicari teh satu, hayang menang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad. Syafaat Kanjeng Nabi dari mana dapatnya? Sedangkan dari kecil diletik kene urang geus didoktrin kurama urang sadaya, sama orang tua semua udah didoktrin jeung pahala jang berkah. Kumaha eta wujudna pahala jeung berkah? Ayo coba. Di sini ada yang umur 60 tahun, ada yang umur 70, ada yang umur 80, ada geus 80 kali ngadain maulid. Betul? Ngomong pahala, ngomong berkah. Saya mau tanya, kayak gimana wujudnya itu berkah? Ayo coba. Kos kumaha eta wujudna pahala? Padahal orang sakabeh ieu ketika ngelaksanakan ibadah hayang menang berkah, hayang menang pahala di Gusti Allah. Tapi kita nggak tahu berkah jeung pahala teh eta kos kumaha, bentukna kos kumaha, kayak gimana bentuknya. Keberkahan lain bentuk, pahala lain bentuk, tapi berkah jeung pahala kumaha urang nu ngedapatkeun. Gimana kita yang ngedapetin pahala jeung berkah? Lamun kehidupan ada perubahan, eta ngaranna berkah. Lamun hidup semakin tua, hari semakin hari, bulan ketemu bulan, minggu ketemu minggu, tahun ketemu tahun, ada perubahan dalam kehidupan, berarti tandanya itu berkah. Kalau hidup terus begitu-gitu aja, orang ada perubahan lapisan, hidup masih gujih bae sama tetangga, hidup masih sewot bae sama tetangga, tetangga beli mobil, kurang nu meriang. Ada kayak gitu. Tetangga beli mobil, tetangga beli kulkas, kita yang sewot. Laki dibentak-bentak, makanya bang, no gawe kayak dia. Buktinya dia mati bang nge-grab, mobil dapat. Lu belum tahu aja mobil nyicil itu. Iya. No kayak dia. Jadi orang gawe rajin, lalu megawe asal pagi nyender, asal pagi nyarap, siang mindo, rokok lagi, kopi lagi, pendaringan buras, anak ama bini pala doang gede kagak bisa kentut. Lu kagak ada gawenya bang. Benar. Laki mencak-mencak, diomelin ku pamajikan, diomelin sama bini gara-gara laki teh pengangguran. Ya Allah, padahal ilmu nupang hebat-hebatna eta ilmu nganggur. Ilmu nganggur. Orang kalau nganggur makin deket sama Allah. Orang kalau nganggur gak ada batasan sama Allah. Orang kalau nganggur gak bakal jauh dari rahmat Allah. Ah enggak kiai, cek saha kiai. Buktinya laki saya nganggur hidup melangsa baik kiai. Hidup makin melarat. Dari awal kawin sampai mentakan waya gini, no anak udah mererot, cucu udah boga 2, cicit sampai udah punya kiai. Makan tuh masih jengkol kene, jengkol kene. Kagak jengkol ikan peda, kagak ikan peda pecak oncom. Lelo.
Ngenes amat makan pecak oncom ya. Pecak oncom sambal goa. Dari dulu jadi bini belum pernah diajak ke mall sama laki. Dari dulu Kiai hidup segini tuanya, ngurusin anak banyak, ngurusin cucu, ngurusin cicit pewaya gini, paling jauh diajak laki main ke Alfa. Gua kata teh ke Alfa suruh belanja, token habis. Token habis, suruh ngisi token. Jadi bini nelangsa punya laki pengangguran. Hati-hati dengan ilmu torikoh. Ilmu torikoh memang seperti itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ciri-ciri tanda walinya Allah, dialah orang yang tidak memiliki rasa takut dan khawatir. Kumaha Allah. Bang, ono beras bures, gimana Allah Beneng? Bang, duit habis bang, kontrakan jatuh tempo, motor cicilan jatuh tempo, anak sekolah bayar SPP bang, buku belum lunas, seragam belum lunas. Kumaha Allah Beneng? Bang, mati lu bang, Allah baik disebut-sebut lah, Allah baik makan tuh Allah dewek. Torikoh teh lain gitu. Mentak zikir paling hebat, zikir paling bagus. Dulu di Cilongok ada Buyut Mansur, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Buyut Mansur karena terkenal dengan kewaliannya, ada 2 santri dari Rangkas Bitung datang ke Buyut Mansur, ketemu dengan Buyut Mansur, minta ditalkin ijazah zikir. Minta ditalkin ijazah zikir. Datang 2 santri dari Rangkas Bitung menuju pondok pesantren Buyut Mansur. Sampai ke depan Buyut, kami dari pondok pesantren di Rangkas Bitung datangnya ke sini membawa hajat dan niat ingin menang ijazah zikir dari Buyut. Oh ya udah, dua-duanya mas santren. Iya Buyut, geus 3 tahun Can. Udah Buyut, kalau mondok udah 3 tahun maka sudah pas untuk menerima ijazah. Sisa yang belum mondok jangan ikut. 2 orang aja yang boleh ikut, karena yang 2 orang sudah lulus. Siap, 1 orang diajak masuk ke dalam kamar Buyut Mansur. Ayo turutkan aingnya. Zikir kieu ya. Allahu Allah. Ayo turutkan. Allahu. Terus, gas, keluar. Panggil yang 1. Yang 1 masuk. Ayo turutkan aingnya. Zikirna kieu ya. Ulah deh, bingung ya santri duduaan balik ke pondokna masing-masing. Esya di ijazah dikir ku Buyut Mansur kumaha? Allah. Esya kumaha? Ulah. Salah ya Buyut Mansur ya. Piraku dikir ulah. Ayo tuh minggu harap balik di. Nyawa tuh balik lagi. Minggu depan balik lagi. Buyut, kami berdua pengen dapat ijazah zikir. Baik. Yang 1 masuk. Turutkan aingnya. Zikir lagi ya. Allah. Gas. Keluar. Panggil yang 1. Kumaha zikir sia? Ulah diwae. Ulah. Si kana Buyut teh lieur ya. Piraku aing dibere dikir teh ulah. Kayak minggu depan tuh, minggu harap balik di. Si kana salah ieu ya. Dua-duanya balik lagi ke pondok setelah 3 minggu kemudian. Balik ke Buyut Mansur, dibentak ke Buyut Mansur. Rek naon siapa dia? Ngapain lu kesini? Minta dikir lagi baik. Kan udah dikasih dikirnya.
atuh buyut dikir teh ulah tengenaheun atuh Allah mapan enak didengar karena masjid karena toa ge Allahu Allah la ilaha il ngeunah teu ngeunah pan Allahu Allah la ilaha nu hiji deui ulah ngeunah teu ngeunah atuh buyut piraku aing dibere ulah diwiridan teh ku sia cek buyut Mansur diwiridan digaplok ku buyut Mansur goblok sia cenah kudu diwiridan udah diwirid digaplok aing teh cek buyut Mansur dikir nupang hebat na ulah tanyakan ke kiai sia dikir nu alus teh nu mana Allah atau ulah balik ya dua santri ke pondokna masing-masing kiai bade naros ieu kiai cek buyut Mansur uing teh ditanya ku buyut Mansur zikir yang paling bagus teh Allah apa ulah cek kiai di pondok Rangkas Bitung atuh Allah cek piraku wiridan ulah balik deui ieu dua santri ke buyut Mansur ngomong buyut kata kiai dikir paling bagus teh Allah buyut Mansur naik pitam mukanya merah titah eta kiai ngaji deh kiai dikir nupang hebat teh ulah lain diwiridan ku sia eta ulah teh kuduna diamalkeun nu diwiridan mah Allah bener eta ngaranna dikir hofi lamun ulah teh lain diwiridan tapi kudu diamalkeun kumaha eta diamalkeunana tilu nu pertama lamun sia teboga ulah menta lamun sia boga ulah disimpen nu katilu lamun sia dibere ulah nampi yang pertama kalau nggak punya jangan minta yang kedua kalau punya jangan disimpan yang ketiga kalau dikasih jangan nolak dengerin punya duit nggak jangan minta Haji Mandra masuk minta wae duit ka aing ya cenah kitu tuh guru pan aing geus dicerekan ku guru piraku atuh gocap-gocap teh meunang kitu ieu parah ieu mah jalma ieu kudu dipaehan sigana ieu jadi gitu ilmu yang paling hebat teh ulah amalkeun kita amalin bareng-bareng karena ini bagian ilmu dari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ilmunya ketika maulid? Maka pembahasannya di pasal yang kedua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fayaqulu haqqu izzati wa jalali la aja'tu man akhlasa li bi syahadati kama kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Pembahasannya ketika Kanjeng Nabi adalah mulianya manusia, yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul ummah. Kanjeng Nabi teh pemimpin dari para nabi yang lain, dan umatnya Kanjeng Nabi oge pemimpin dari umat-umat nu baheula. Saha atuh umat Kanjeng Nabi? Iya, comorannya ya, jogrogannya ini orangnya yang jadi umat Nabi. Ini semua yang hadir teh setan aku. Duh, aku ulah ngondang deh atuh kiai nu kieu mah.
piraku ya jamaah dicerekan setan aku ya aduh. Gimana nggak dibilang setan aku sedangkan kita ketika ibadah sama Allah kita selaku bilang ya Allah kami hambamu kita ngaku jadi hamba. Balik pertanyaannya Allah ngakuin kita apa ora jadi hambanya letaunanan. Benar kita ngaku baik Allah pangeran kula Allah ajunan kula Allah Tuhan kula, tapi ketika kita ngaku Allah Tuhan kita Allah ngakuin kita apa ora jadi umatnya ngakuin kagak letaunanan. Kenapa dibilang setan aku? Karena kita jadi umat akhir zaman gampang ngomong kita teh umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibalik pertanyaannya Kanjeng Nabi ngakuin kita apa ora jadi umatnya? Ayo jawab sing kompak. Ngakuin tuh? Tahu. Jangan ora-ora baik dah. Nah kalau orang parah bucin nih. Kalau orang nemen amat, mereka gak tahu. Apa di aku jadi hamba Allah yang gak tahu? Apa di aku jadi umat Nabi yang kagak tahu? Betul? Maka 3 bagian umatnya Nabi. Yang pertama, sulusun yadhulunal jannata bi ghairi hisab. Yang pertama, umat Nabi masuk surga nyelonong, masuk surga nyelonong. Nggak ditimbang kagak dihisap nyelonong masuk surga. Amin. Tapi pantas ora masuk surga nyelonong pantas ora. Emang kita punya orang dalam punya calon emang kita di surga kan ora ya. Betul. Berarti kira-kira yang pertama manusia umat Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke dalam surga nggak dihisap, nggak diperhitungkan amal ibadahnya. Ini khusus. Yang pertama harus ada si suhada. Di sini ada nggak yang namanya suhada? Ada orang? Ada orang? Nggak masuk. Kalau nggak ada si suhada, kudu ada yang namanya takwa. Ada nggak sini yang namanya takwa? Orang lagi baik. Yang ketiga kudu ada yang namanya si alim. Ada alim nggak di sini? Mana bocahnya si alim? Orang ada lagi baik ya? Kalau 3 yang kagak masuk, berarti kita bukan bagian yang pertama, bukan yang nyelonong masuk surga. Yang kedua, wasulusu ya'tuna bizunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Rombongan yang kedua umat Nabi bawa dosa mendikit, ada dalam kurungnya mendikit, penegasan mendikit, cuman dikit. Sekarang kita yang hadir dosanya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Jangan dijawab, gue yang jawab, ngeblatak. Dosa kita ngampar. Bener. Nih ibu-ibu tukang goroh semua dah, tukang bohong semua. Nih perempuan nih tukang bohong semua ini. Mati gue dah. Ada gue kiai ngatain emak tukang bohong. Ibu kira-kira kalau dikatain tukang bohong marah nggak bu? Marah ya. Nggak senang sama penceramah gitu ya. Tapi ada faktanya. Nih, sini siapa emak-emak yang sering nyuciin baju laki? Semuanya ya. Semuanya nyuciin baju laki ya. Nah, kelempengan baju lakinya ada celana lepis. Itu celana lepis sebelum kita cuci kan direndam dulu Maya. Direndam ya. Nah, sebelum direndam kan dirogohin dulu ya. Benar? Di kantong kanan dirogoh, ditarik keluar benang. Orang ada duit berarti. Di kantong kiri ada yang nyelip. Duit cepean. Ditarik. Nah, ketika dapat duit cepet dibalikin apa ora? Ora ya. Rezeki tukang nyuci ya. Tuh, gua kata dia apa? Rezeki tukang nyuci. Lakinya abis asar balik ke rumah. Niat itu celana udah dijembreng, dijemuran, dia negesin ke bininya. Malu, mari bentar dah.
ngapa bang? Ono celana siapa yang gesek? Lah gua, mengapa? Perasaan, nah ini nih, hati-hati dengan kata-kata perasaan. Kalau diterusin kiamat 3 hari, kiamat 3. Perasaan, gue nyempilin duit cepean dah di kantong belah kiri, lu niat apa ora? Apa jawabnya? Ora. Ora, mau niat duit. Nah, kalau udah ngomong enggak niat, jangan diterusin bang. Kalau diterusin, repot urusan. Gantal dialung-alungkan, yakin aing mah. Selimut dilempar-lemparin, yakin. Kalau bini udah ngomong ora, udah bagian antepin. Jangan enggak neng, jangan begitu. Gua kata jangan. Enggak neng, emang beneran belah kiri ada aja duit cepet. Lu niat apa enggak? Kalau 2 kali kita negesin, bini yang cantik jelita kayak Ratu Bilqis, bini yang cantik jelita kayak Sayyidah Fatimah Zahra, bini yang cantik jelita kayak bininya Fir'aun Sayyidah Asia, cantik banget bini. Dari awal kawin tidak ada lagi wanita yang paling kupilih di antara banyaknya wanita yang cantik kecuali kamu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi jodohku. Pret. Kalau 2 kali ditegesin, maka bini berubah jadi kuntilanak merah. Muka merah, mata marong, rambut ngegriak, make daster bolong ketek, bolong gala-gala. Kalau 2 kali ditegas sama bininya, lakinya, maka bininya ngeluarin senjata pamungkas. Apa senjata pamungkasnya? Jari telunjuk melengking. Lu ya, tembang duit cepet lu cempil-cempilin. Kalau dilawan babak belur, bye-bye. Berarti mak tukang goroh apa bukan? Goroh. Kudu yakin emang bener begitu. Enggak mama disempuh, bini saya gitu begitu. Sama baik. Punya bini gitu begitu sama baik. Nah, atuh kiai jangan awewe mulu yang dicerekan. Lelakinya atuh dicerekan ya atuh. Dibela kukula teh. Tapi kalau mau ngata-ngatain yang lain gak enak berat. Ngatain diri dewek be ya. Nih ceritanya. Kelar ceramah begini, kan pasti nanti Haji Danto mepet saya. Ngapain coba? Ngasih amplop kan? Bener. Kelar ngasih amplop, apakah ibu-ibu mengira saya akan langsung pulang ke rumah? Oh tentu tidak. Tidak. Saya akan mampir dulu ke warung Madura. Ngapain Kiai? Beli amplop baru. Amplop baru. Makanya saya nggak ketinggalan sama pulpen. Eta pulpen lebih pamungkas. Ditulis di amplop baru, penceramah. 5 juta dikasih sama Haji Danto. Kurang kenceng ya? 5 juta dikasih Haji Danto. Udah kedengeran belum? Kurang ya? 5 juta dikasih Haji Danto. Pulang ke rumah, mampir dulu ke Madura, beli amplop baru yang 2 juta gua rambet 2 juta. Gua masukin amplop baru, gua buka serelekannya, taruh di dashboard mobil, aman. Yang 3 jutanya baik-baik. Maka ibu-ibu kalau punya laki ustadz, punya laki kiai, baik-baik. Apalagi lakinya kalau acara maulid pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, pakai jas, baik-baik. Karena jas kantongnya ada di luar, ada di dalam. Koko kantongnya ada 3, gamis kantongnya ada 3. Itu gopean mulu. Gak percaya kok dibilangin. Apalagi kalau pakai udeng-udeng. Kok kiai tahu sama gua lagi begitu. Gua celipin duit di udeng-udeng. Benar. 2 juta masuk amplop yang baru taruh di dashboard. Ini 3 juta bagaimana caranya biar kagak keendus sama bini. Karena setahu saya perempuan sudah dikodratkan oleh Allah memiliki penciuman yang sangat tajam sekali. Duit dilinting-linting masukin kos kaki, ketemu apa orang? Duit dicelipin di pojokan lemari, ketemu orang? Bini
bini kehebatannya. Bener. Kenapa? Karena saya ini nganten baru, Bu. Nganten baru ini. Nganten baru. Saya teh kapok. Makanya saya ceramah begini. Ada cerita kelam. Mau diceritain apa ora? Nih, begini ceritanya. Dulu pegel juga begini ya. Tahun kemarin saya teh ceramah daerah Subang. Diundang sama Romo Kiai Haji Uspuri Ansor di daerah Jatireja. Diamplopin 8 juta. Diamplopin 8 juta, Ji. Bebek ketelak melon, Ji. Ya elah, bebek lo. Kurang ngomong gue tegesin. Lihatin aja. Besok gue paranin lagi. Pokoknya kalau belum lunas bayarnya salon gotong ke pondok. Gotong ke pondok, Bang. Tukang salon, jangan pulang lo. Lu balik bareng sama gua. Iya, kalau belum lunas. Ya kalau lunas mah enggak apa-apa gua balikin. Tahun kemarin diundang ke Subang. Dikasih sama Kerus Puri Ansor teh 8 juta. Beneran 8 juta. Namanya nganten baru. Sedeng giro-girohnya sama bini. Bener nggak? Pulang acara dari Subang ke Bekasi, balik sampai Bekasi, nggak mampir ke Madura orang. Tahu ilmu mampir ke Madura setelah punya bini setahun. Nah, baru punya ilmu ke Madura. Sebelum setahun mah habis gue dikadalin mulu sama orang perempuan. La ilaha illallah. Pulang dari Subang ke Bekasi, nenteng acara dapat amplop 8 juta kagak dikeset acan-acan. Masih tebel dah tuh amplop 8 juta. Bener itu, murni itu. 8 juta tebel. Pulang ke rumah, tangan kiri nenteng amplop. Tangan kanan megang kunci mobil. Santri bawa parcel 2 biji. Ngetok pintu. Assalamualaikum. Jawab sama bini. Waalaikumsalam. Dibuka tuh pintu, tangannya keluar. Gua kata salaman, minta amplop. Buji buset. Bini. Jatah, mana jatah? Gitu dia. Keluar tuh tangan, kita kasih. Nih tuh amplopnya. Direpe-repe sama dia. Tebel amat, Kak. Ini semuanya buat adek. Iya, buat lo. Ya Allah, Kak, banyak banget ini emang kakak nggak ngambil? Enggak, gue mah ngambil udah buat lu aja. 8 juta kita serahin bininya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya. Pokoknya lo lah, udah dipegang bini, megang duit 8 juta. Ya Allah ya Rabb. Bini nyuguhin laki udah kayak raja. Mau ngopi apa kakak? Kopinya mau air godogan apa air kulkas? Godogan apa air dispenser? Ya Allah ya Rob. Dikasih duit 8 juta. Kenapa itu kopi ada tatakannya? Ada tutupnya. 8 juta. Subhanallah. Bidadari sorga gua kata begini. Saya kan di lain doyan ngopi, ngerokok nggak ketinggalan. Emang saat itu punya duit tebang seamplok-amploknya. Orang punya lagi. Rokok kebetulan habis. Bini masuk ke kamar, kita intil. Neng, ngapa Kak? Bagi duit ngapa gue gocap? Bakal apa sih? Mal beli rokok, asebat mulut ini. Kopi doang, rokoknya orang. Bener sih dirogoh, bener. Dirogoh sama dia. Kelar dirogoh, itu nguarin gocap sambil ngegentak. Nih balikin. Buset, gue yang ceramah, gue yang capek. Duitnya bang gocap suruh balikin. Nih duit gocap lu balikin ntar 500.000. Nah ujub min jalik. Kan sama bini mah begitu bang. Kita minjem cepet suruh balikin 300. Makanya saya mengharap sama Allah biar ini malam bini saya kagak ngeliat channel Salik. Bahaya bini saya kalau ngeliat channel Salik, dioncok gue pulangin yang ada. La ilaha illallah. Itu jadi cerita yang suram zaman dulu. Makanya sekarang saya pakai tuh akal-akalan.
Ilok gue mau dikadalin sama orang wadon lah, gue punya akal, bener nggak? Nabi Adam aja ngakalin belis bisa, bener nggak? Yang kegoda sama ibu Hawa bocah wadon, bukan bocah lanang. Ilok gue mau kalah sama bini. Orang mulai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang asal pulang maulid mampir mulu ke Madura, ngecak amplop biar nggak dikasih semua. Kalau begitu tandanya enggak yang rembuan, enggak yang lelaki, dua-duanya tukang Kira-kira rombongan yang kedua bawa dosanya dikit masuk orang udah dosanya banyak ya poya. Tibang yang terakhir wasulusun bika amsalil jibal, rombongan yang ketiga umat Kanjeng Nabi bawa dosa seperti tumpukan-tumpukan gunung. Siapa orangnya? Sepi banget ya. Ini orang masih pada hidup apa orang sih ini? Tadi rombongan kedua ditanya dosanya dikit, nyaut banyak. Lempengan rombongan ketiga dosa banyak, tumpukan-tumpukan gunung, orang dia nyaut pisang. Emang pinter orang sempuh ya? Pinter kagak kena dikadalin. Rombongan ketiga bawa dosa seperti tumpukan gunung. Kita nih rombongan yang ketiga, kita akuin dosa kita banyak. Tiap kedipan mata dosa, tiap ucapan kata dosa, tiap gerak langkah kaki dosa. Ibadah semua bohong, sholat semua bohong, puasa semua bohong, wirid semua bohong, tirakat dan riadoh semuanya bohong. Sholat kita unggal poe 5 waktu, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ketemu lagi ke zuhur, bohong semua. Atuh kiai, sholat yang bener kos kumaha? Kalau dibilang bohong semua teh, contoh kebohongan dalam sholat akan terlihat ketika sholat terawih. Kalau terawih yang imaminnya gancang, cepet imamnya, buat ngimamin terawih banyak jemaahnya. Giliran yang ngimamin aki-aki lama, baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Anfal, baca surat Al-Kahfi, terawih 11 rakaat seperti sholawat semalam suntuk. Lama. Kalau imamnya cepet kayak Dewan Danto enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikut. Imamnya cepet, aminnya cepet. Tapi kalau yang imamin Ustadz Rudi Kori dari Banten, dipakai nadanya Bayati Jawabul Jawab, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ayo jadi jamaahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Yang belakang amin. Imam cepet aminnya cepet, imam lama aminnya lama. Lama sambil ngegendeng di jero hati. Buru-buru mampus imam begini modelnya. Bener nggak? Kita sering nyari imam-imam yang cepet. Ketika sholat terawih khususnya kaum ibu-ibu udah jadi adat istiadat. Ketika terawih habis maghrib makan, kita buka bersama dengan keluarga. Anak kelar makan, anak disuruh, tong lu bawa nih sejadah emak, bawa mukena emak,
taruh di baris paling depan, yang penting di bawah kipas, di belakangnya tiang ya tong ya. Ya mak, tuh betul, betul. Emaknya beberes rapi-rapi di rumah, anaknya udah naruh mau kena, emaknya negesin tong, lu lihat siapa yang jadi imam. Balik tuh bocah bawa mukena, bawa sejadah. Mak, yang ngimamin Ustadz Rudi Kori, mak. Emaknya ngerapel terawih besok. Yang terawih bukan jasadnya, mukenanya. Benar? Berarti sholat kita bohong. Puasa ke bohong ya, puasa sama. Puasa Ramadan biasanya unggal poe, unggal peting, unggal berang, rokok nggak pernah putus, ngudut. Bangun ti isuk-isuk yang dicekel pertama rokok. Nitah pamajikan malu, kejain gua kopi rada kentelan, entong diaduk ya separoh be airnya. Keluar kopi pagi-pagi ngebul-ngebul sama gorengan bala-bala jagung. Ditaruh di pelataran, asbak siap, rokok ada, kopi enak. Beuh, nikmat hidup. Pohara jasa. Hidup begitu enak banget. Bini ngeladenin, masuk waktu puasa Ramadan. Bangun isuk-isuk ke depan pelataran. Dia inget dia puasa kayak kambing conge, plahak. Celinguk apa yang gua grepeh, apa yang gua ambil, apa nih yang gua rambet. Pengen rokok puasa, pengen nyuruh ngopi puasa. Jablay Kalimalang nyasar. Jablay Kalimalang nyasar. Jablay. Kebetulan mandra di pelataran rumah. Rumahnya mepet sama Kalimalang. Rumahnya di pojokan Lestari di Cibuntu, depannya Kalimalang, kan wadon mulu. Bener nggak? Siang-siang mandra lagi anteng depan rumah, Jablay lewat. Ya Allah ya Rob, itu Jablay mana kayak gitar Spanyol bentukannya, make celananya pendek, make kutang. Allah, puasa tuh Jablay pergi kemana diikutin palanya begitu. Biluk mana dia, berarti puasanya wirid bohong. Ketika guru, orang ulama, orang kiai nitahkeun ke urang kabehan, ayo jemaah, sudah mulai masuk bulan silih mulut, bahkan mau habis ini bulan silih mulut. Hayu perbanyak salawat sama kanjeng Nabi. Saya ijazahkan salawat Jibril sehari dibaca 10.000 kali. Apa jawaban jemaah? 10.000? Yang bener be kiai, 10.000 salawat Jibril 10.000. Atur ada pendekan be dikit apa? Ya udah 1.000 dah 1.000. Apaan? Enggak dah 1.000 banyak banget. Ya udah lu baca be selawat Maria 4.444. Bujuk buset mati gua baca Maria. Baca Maria kalau yang udah biasa mah enak, mulutnya kagak kejelibet. Benar. Allahumma sholli sholatan kamil wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhal bil qadam farij bil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunal bil raghaib wa sul khawatim mustasqal kama wajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli almati wa nafasin bi yadi kulli ma'lumin lak. Enak, udah kebiasaan. Yang nggak biasa kan nggak enak, makin nada. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Bacanya 4.444 dari subuh ketemu subuh. Wah, angges. Bener nggak? Wow, modar kata Mandrata. Baca selawat modar PA bocah. Baca selawat modar 4.444. Ya Allah ya Rob. Kiai yang bener ngapa kalau ngasih wirid mah entong banyak-banyak teuing, dikit aja. Yang bangsanya cepek, yang bahasanya gocap, taronya cepek ge, bangsanya nyicil. Yang 5 kali teh 20 biji bacanya kiai. Nawar mulu wiridnya, berarti wiridnya juga semua amal ibadah bohong.
Maka kalau dibilang kita selaku umat sebaik-baiknya umat, sebenarnya kudu malu. Malu. Ngaku doang, ngaku jadi umat Nabi, tapi riadah dan ibadah tidak seperti Kanjeng Nabi. Padahal Nabi, ya Allah, manusia yang maksum, dosa kagak punya, dijamin masuk surga. Pintu mana baik lu pilih, lu mau masuk ke mana kayak tuh surga. Emang surga dasaran punya lu, bener? Laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflaq. Tidak kuciptakan semua alam semesta kalau bukan karenamu Muhammad. Maka semua punya Nabi Muhammad. Segituan Nabi Muhammad, manusia paling mulia, sembahyang kakinya bengkak, sembahyang jidat ke kosredan sampai pada bengkak. Kanjeng Nabi baca wiridnya kelar-kelar, tiap malam gak pernah ketemu, jarang ngegaulin bini. Bininya sampai protes, ya Rasul, ngapain sih sembahyang sampai begitu banget, wirid sampai begitu banget, ngapain? Anjen mah udah jadi manusia dijamin ku Allah, dosa ya kagak gablek, sorga yang mana beti bang pilih. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Wahai Aisyah, ketahuilah sholat yang kukerjakan bukan untuk aku, wirid yang kukerjakan bukan untukku, semua untuk umatku di akhir zaman. Shollu ala Muhammad. Enak gak sih kita jadi umat Nabi? Enak. Maka ketika umat yang ketiga ini mau masuk surga, ada dua malaikat yang mapang. Ngerti mapang? Diserung, ngerti diserung? Dijegat, ngerti dijegat? Ditahan, nggak boleh liwat. Ada namanya malaikat Jibril. Ini rombongan ketiga, malaikat Jibril. Hei Jibril, lu ya megat-megat gua gamparin lu Bil. Jadi saya mah jadi penceramah insya Allah paling selamat dunia akhirat, karena saya bebarengan sama Jibril. Jibril, malaikat yang orang ada gaweannya, sampai sekarang manusianya gue ada gaweannya. Jibril, ya ilaha illallah, dijegat sama malaikat Jibril. Tadi itu pasalnya, fayakulul haqqu aizzah wa jalal la ja'altu man akhlasa li bi syahadatika man kazzaba bi. Rombongan yang ketiga, Masjid Aminul Hakim. Betul? Masjid Aminul Hakim mau masuk surga, dijegat sama malaikat Jibril. Atau kiai, kagak bisa kita masuk bareng-bareng mah, kan kita matinya lain-lain, beda-beda. Jadi ini mah ceritanya begini, kita lagi ngaji nih, lagi maulid begini, tiba-tiba ada bom dari Israel nyasar tuh bom Israel, jatuhnya kesempu pisan, mati kita bareng-bareng. Makanya masuk surga ceritanya bareng-bareng, ceritanya ini mah ya, dipegang sama malaikat Jibril, dipimpin sama Jidanto. Bayangin, malaikat Jibril punya sayap satu bijinya, lebarnya dari barat ke timur. Gede nggak tuh malaikat? Gede nggak ada? Ngelawannya Haji Danto. Dikata gede orang, dikata tinggi orang. Jibril melawan Haji Danto. Ya Allah ya Rob, kecil banget. Haji Danto lagi bencak-bencak. Jibril, kecil. Malaikat Jibril, Haji Danto, mau ke mana anjir? Aduh, saya pengen masuk surga malaikat. Ini rombongan maulid semua, lagi ngaji, bom Israel nyasar. Kenanya di Masjid Aminul Hakim pisan, mati kita serombongan. Kan kalau mati lagi ngaji mah namanya husnul khotimah malaikat. Maka masuknya surga. Ya gua sekarang pengen masuk surga, ya surga gua, kata Jidanto. Malaikat Jibril bilang, ora to. CS dia mudah, malaikat. Haji Danto sama Jibril aja udah CS di dunia, bagaimana di akhirat udah CS udah tenang to. Ora boleh masuk. Ora. Lah, emang ngapa ora? Kan kita mati lagi ngaji. Husnul khotimah kita. Buset bocah, kata malaikat Jibril. Haji Danto dikata bocah. Ada bocah gitu kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril mau bocah, orang ketek pikiran kali. Tuh kata Jibril, lu bocah kagak ada ketek pikirannya pisan. Lu kagak ngiat ono rombongan lu tuh.
dosanya sampai ngeblatak, dosa sampai ngampar, apalagi di rombongan kecempil Haji Mandra, biang-biangnya belis, biang-biang manusia tukang goro, di mana-mana orang al-mukarram wal muhtaram, al-mujahid fisabilillah. Haji Mandra mah al-mukarram wal muhtaram, al-mujahid fi amplopiun, fi besekiun, fi gondoliun. Ada benernya. Kalau al-maghfur laki Nur Ali fisabilillah, betul-betul di jalan Allah. Lah Haji Mandra mah datang kemari emang ngara apa? Kalau bukan besek, ngara besek, ngara apa nih mah? Berhubung kagak ada yang bisa dibawa, bingung dia ini. Tiga ngasa air-air yang lu bawa no air. Lo rasa-rasa lo. Lah, no Haji Mandra lihat dosa banyak banget. Dia doang dia masuk surga orang bisa. Bagaimana lu bawa semuanya? Malaikat Jibril ngomong begitu sama kita, po. Berarti kita nggak masuk di antara tiga umat Nabi. Allah turun tangan. Lu ngapain Jibril? Tok libat berantem baik gitu kan Allah. Ini ya Rob, Jibril. Haji Danto merombongan mau masuk surga. Bocah kagak nyadar dede, kagak nyadar diri. Pede jasa Haji Danto teh. Kunaon gitu? Ai dosa ngabelatak. Dosa ngampar di mana meni, pengen masuk surga pede jasa eta Haji Danto. Cek Jibril. Haji Danto lagi. Kehela ya Rob. Aduh, saya mati lagi ngaji. Surga imbalannya orang husnul khotimah. Saya mau masuk surga, dijegat sama Jibril. Apa yang dilakuin sama Allah? Apakah Allah ngebela Jibril? Tidak. Allah jelas-jelas membela rombongan Masjid Aminul Hakim. Amin. Jibril, Jibril, dengerin. Jibril, jangan lu lihat dosanya Haji Mandra. Jangan lu lihat itu tukang mola, emang tukang mola dia mah. Emang tukang goro Haji Mandra mah. Tukang nepu dia mah orangnya. Siapa ditipu sama dia. Pokoknya asal yang namanya udah haji dipepet dia sama dia. Yang penting dapat duit dia dapat duit. Aya meureun saatik mah begitu baik cek Haji Mandra. Jangan dilihat Haji Mandranya. Jangan lihat dosa-dosanya yang lain Jibril. Lihat itu jamaah Masjid Aminul Hakim teh umat kabohogoh aing. Mereka semuanya umat kekasih saya. Jangan gara-gara lu berdua pada berantem, gua berantem sama demenan gua. Enggak boleh. Adkhiluhumul jannata birahmati. Masukin tuh rombongan Masjid Aminul Hakim ketika lagi maulid ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dah segitu aja. Jadi tentang maulid banyak keutamaannya. Baru satu yang dibahas nggak kelar-kelar ceramahnya. Gimana dibahas semua? Betul? Maka menjadi kewajaran ketika kita mengadakan maulid di tiap tahun. Insya Allah semakin tahun akan bertambah mahabbah cinta sama kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tinggal malaikat yang kedua nih penghabisan, namanya malaikat hafadoh. Siapa namanya? Malaikat hafadoh. Ngapain tuh malaikat? Ini malaikat khusus tugasnya dari langit turun ke bumi buat ngedatengin majelis-majelis. Berarti malaikat hafadoh ada di mari. Cuman kita kagak tahu tuh malaikat nangkringnya belah mana. Apa di atas keranda, apa di atas masjid. Hilang malaikat nangkring di atas keranda. Ya yang bener banget tuh. Malaikat nangkring di atas keranda. Apa di atas masjid, apa di atas tenda, apa di atas panggungnya kita nggak tahu. Tuh malaikat. Betul? Malaikat hafadoh punya tugas. Tugasnya nyomotin dosa kita semuanya. Amin. Malaikat hafadoh teh bilang, sahur malaikat hafadoh, siapa orang yang hadir majelis ketika dia duduk maka dosanya lagi gue comotin, begitu kata dia. Ketika itu orang bangun hadir kelar pengajian, kelar itu maulid, maka dosanya udah habis rontok semua. Ini kita semuanya udah rontok dosanya nih. Amin ya Rabbal.
tuh dosa dibuntel sama malaikat. Ngerti dibuntel? Dibuntel sama malaikat. Malaikat hapadoh laporan, ya Allah, nih dosanya majelis maulid Aminul Hakim nih segembolan, ini mau dibuang kemana ya Allah? Mana buang gida sono ke Gembong, ke Gembong. Kalau nggak ke Gembong ke Pakis lu buang sono gida, begitu kata Allah. Dibawa tuh buntelan ke Pakis, nyampe di laut Pakis, dibuang itu dosa kita di laut Pakis. Laut orang nerima tsunami. Lu jangan lempar kemari, awas lu ya, kata laut. Kalau lu lempar tuh dosa Masjid Jami Aminul Hakim kemari, gua ngaup nih, gua tsunami nih. Bagian pada kelebu semua, bagian pada kelep semuanya. Tebang orang Muara Gembong sama Cikarang, tingginya kagak nyampe 1,5 meter. Bener gak? Bocah kalau kecil bentok kelep kan jelek banget kok, jelek. Kecil bentok kelep, bayangin Haji Danto kelep, bayangin Haji Danto kelep, jelek banget Haji Danto kelep, jelek, kagak ada cakep-cakepnya. Kalau atlet renang kelep pantes, tingginya 2 meter lebih, bener? Taruhnya kelep ge, leher masih kelihatan. Letebang kita bocah bentek, gede kagak, tinggi kagak, timbang tangan dong kiplok-kiplok begitu tuh. Kata laut, jangan buang tuh dosa kemari, jangan. Kalau dibuang gua tsunami. Iya. Orang. Laporan lagi, ya Allah, ini laut di Pakus kagak nerima, di Gembong orang nerima dosanya, terus buang kemana? Buang sono gidah ke Gunung Krakatau. Buang sono dosanya. Dibawa sama malaikat hafado dosa kita ke Gunung Krakatau. Pas mau dibuang ke Gunung Krakatau teriak, dulu, lu mau kemana yang ke dosa? Gue pengen bawa ke lu, katanya gue pengen bagel lu pakai dosa. Kata gunung, kalau lu bawa kemari, lu buang kemari, gue meleduk nih. Lu belum tahu kalau gue meleduk, mati semuanya orang pada ngampar. Meleduk gue nih, kalau lu buang kemari. Malaikat hapado keder, ke laut gue ora dikasih, ke gunung ora dikasih. Dia kagak mau balik lagi. Lo kata gue 3 kali dikerjain sama Masjid Aminul Hakim. Orang. Sekarang mah begini aja, siapa orang yang hadir pengajian, hadir maulid, belum ditutup doa, dia pulang duluan, gua takol pakai dosa seadanya biar meleduk tuh orang. Ayo lo, udah ada yang pulang belum? Gua ceramah masih 2 jam lagi nih. Ayo lo, gua liatin siapa yang pulang, gua sumpahin meleduk. Emang begitu ya. Jadi insya Allah saya doakan semuanya yang hadir, dari rumah bawa hajat biar pulang kabul hajatnya, dari rumah bawa sakit pulang biar sembuh penyakitnya, pulang masing-masing biar bawa berkah buat keluarga besarnya, pulang rumah masing-masing, pulang maulid biar menjadikan asbab diangkat derajatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus mintakan Fatihah untuk keluarga besar dari Kampung Kramat Sempu, siapapun yang hadir ke tempat ini, semoga kehidupannya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Masjid Aminul Hakim yang mengadakan maulid di tempat ini pun sama, siapapun yang ibadah ke masjid ini, apa yang dia bawa permasalahan dan problematika dalam kehidupan, senantiasa diberikan jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang pada punya utang Bang Emok, Bang Mekar, MBK tuh 3 tuh. Emok, MBK, Mekar. Emok, MBK, Mekar. Emok, MBK, Mekar. Emok, MBK, Mekar. Yang asal minjem berjanji dulu, saya berjanji akan bayar tepat waktu. Yang ngambil Bang Emok, saya doain jadi manusia benghar semuanya, jadi orang kaya semuanya, utangnya biar pada lunas, jatah bulanan sama lakinya biar ditambahin. Amin ya robbal. Bacain Fatihah buat Haji Danto, keluarga besar, khususnya buat Umi juga biar tambah-tambah sehat panjang umur. Anaknya Haji Danto ya sama, biar sehat panjang umur semuanya. Baik, siapa tadi merbuat siapa tadi?
Yang mana orangnya? Haji Sanin yang mana orangnya? Oh, ini dia. Doain Babang Merbot. Jelek banget manggilnya Merbot ya. Jelek banget Merbot. Sama ente GDKN kayak Merbot juga. Orang ente ngepel juga di masjid. Pokoknya siapa-siapa yang ngurusin masjid, hidupnya diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua saya minta doain yang ikhlas yang ridho biar buat saya biar sehat panjang umur. Doainnya koyak saya nitip doa buat bini saya. Insya Allah di pertengahan November atau akhir atau awal bulan Desember itu bocah pengen beranak. Jelek banget bahasanya ya. Bini saya lagi bunting garang, kambing kali bunting, hamil, lagi hamil. Insya Allah bulan November atau Desember brojol tuh bocah, beranak tuh bocah keluar. Doain biar emak sama jabang bayinya pada selamat. Terus doain saya juga biar sehat panjang umur. Karena Allah menitipkan sama saya di Cikunir, saya punya yayasan, saya punya pondok luasnya 8.000 meter. Itu pondok alhamdulillah sudah terdaftar, terisi 140 anak, 148 anak yatim dan piatu. Yatim piatu, enggak gablek emak, kagak gablek bapak. Dari mana kiai dapatnya? Asal saya pulang dari Priuk, pulang liwat Kalimalang, ada bocah lagi nyender di playover. Kita turun, bocah, mana emak lo? Orang punya. Baba lo? Orang punya. Rumah? Orang gablek Pak Ustad. Ikut ayo sama gua. Ikut sama gua. Dari Tebang 11 orang, sekarang ada 148 orang. Kurang lebih tiap minggu nggak kurang dari 16 juta buat ngasih empan ke bocah. Jelek banget ngasih empan, ngasih makan 148 anak. Doain saya nggak punya bisnis, saya nggak punya pekerjaan, gawean tebang ngebacot doang begini. Itu ge kalau laku, kalau kagak laku nggak ada yang ngondang. Ini G acara malam hari ini sebenarnya mah kepaksa karena Haji Danto ngomong guru ngisi di tempat saya ya. Emang apa? Saya perhatiin guru megangin jidat baik, begitu kata dia. Makanya saya kemari disuruh ceramah sama Haji Danto. Tahu ceramah mau bener ke mau ora ke bodoh menanan, mau ngerti mau ora terserah. Yang ngambil ilmunya insya Allah biar manfaat, yang orang ngambil ilmunya kiai mah bebodoran baik, gue orang resep bocah begitu ya bagian ngapa-ngapa gue maafin ya, nggak apa-apa lu degi sama gue nggak apa-apa, paling lu kualat sama gue begitu ya udah ribet amat, kualat lu sama gue punya gurunya bener ya kan ya, punya ilmu bener, lu gede sama gue bagian gue sumpahin. Sumpahin, leset dia ngapain itu bocah udah gak? Ya, yang penting jangan degi sama ustadz sama kiai ya. Yang penting cintain semua ulama-ulama Allah. Karena sekarang ulama Allah lagi diuji, baik para habaibnya, baik para kiainya. Kita jangan ikut terprovokasi. Pinteran mama ternyata sama kita ya. Jangan ikut terprovokasi. Semua habib baik, semua kiai baik, semua ustadz baik kalau ada ilmunya. Kalau Allahnya masih satu, kalau nabinya masih Kanjeng Nabi Muhammad, kalau mengikuti ulama dari 4 mazhab, siapapun orangnya ikutin. Tapi kalau membawa kemungkaran, sekalipun dia habib, sekalipun dia kiai, entong mimiluan, jangan ikutin yang baik-baik. Insya Allah kita kecipratan baiknya. Amin ya robbal. Jadi doain saya itu pondok alhamdulillah sekarang sudah ada 60 kamar, lagi ngebangun untuk perempuannya karena di pondok saya cuman bocah lanang doang, kagak ada orang wadonnya, nggak ada.
Jadi santriwatinya saya nggak masukin, saya nggak terima. Emang apa? Takutnya gurunya kawin lagi. Karena gurunya masih cakep, masih muda, masih ganteng. Emang elu? Bener nggak? Masih cakep tuh. Gue buka kudungan gue tuh. Cakep gua. Lah, masih ganteng ini atuh. Masih gagah. Iya. Nah, kalau punya santriwati takutnya kita kan kagak enak cara kata orang gitu ya. Jadi doain saya. Sekarang mah berhubung udah punya bini, biar bini kita kasih gawean ngurusin bocah wadon. Begitu. Sekarang lagi dibangun, doain biar diberikan kelancaran sama Allah Ta'ala, biar digampangin sama Allah, biar disuksesin sama Allah. Pun saya juga ngedoain apapun hajat-hajatnya jemaah yang hadir, baik yang sir maupun yang jahar, semuanya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semua dimustajab sama Allah Ta'ala. Amin ya rabbal ala hadihin niyah wa ala kullin niyatin salihah wa ila hadratin nabi lahum al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada baiknya dipakai, kalau nggak baiknya jangan dipakai. Ya po ya, biar pada sehat semuanya ya. Coba dah pada senyum dah semuanya mama dah. Coba senyum dah. Ya, kan kalau senyum cakep kok, lepas membleh beng apa sih emang? Pada gablek duit emang. Senyum terus senyum. Tuh, kalau senyum cakep iya. Lo mak berengut aja berengut. Apa sih emang? Ya, udah begitu aja. Doa insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ki Haji Bahrudin Al-Mudhari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya saya mengucapkan walafu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah, bapak-bapak, ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah ridho Allah kita semuanya. Syafaat Kanjeng Nabi menyertai diri kita semuanya sehingga kita semua nanti masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan ni'mahu wa ikafi majidah ya rabbana kal karim sultanik. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kafi wa qasaddal kafi wa jaddal kafi likuli kafi kafanyal kafi wa nikmal kafi wa dililham. Allahumma al-burhin wa al-bu nikmatin wa al-bu salamah wa al-bu barakah wa al-bu maghfirah wa al-bu safat nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana ya Allah hajatuna ya Allah minal jama' min haja majlis ya Allah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.